Ngelihat Bang Rocky nih kalau lagi debat tuh ada aja buat nge-counter gitu kan. Gue pinter banget. Nah, biasanya tuh kan kalau orang-orang yang pinter debat kan orang-orang yang jurusan ilmu politik gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang, kalau aku baca-baca kan backgroundnya Bang Rocky tuh justru lulusannya filsafat ya. Gue kuliah pertama justru fakultas teknik, elektro. Oke. Karena gue senang fisika dan matematika tuh. Sama. Fisika tuh bikin orang jadi tajam logikanya. Fisika itu bikin kita punya imajinasi tuh. Apalagi fisika teoritis, kan kita mesti bayangkan rumus itu mau menerangkan apa sebetulnya. Kalau matematika ilmu udah pasti, fisika itu dia ilmu yang bertumbuh. Jadi pengandaian Newton bisa dibatalkan oleh Einstein, begitu-begituan. Itu dasar pertama. Terus gue belajar ekonomi. Udah 2 semester, 3 semester merasa tahu dasar-dasar, juga stop aja. Lalu masuk HI, FISIP UI itu belajar hubungan internasional. Karena pengen tahu politik dunia. Pada waktu itu perang Timur Tengah kan lagi high season kayaknya tuh. Udah itu juga ya akhirnya gue anggap ya bisa aja lah baca-baca Herald Tribune atau Newsweek juga udah tahu. Jadi nggak selesai semua itu tuh, 3 tuh. Lalu fakultas hukum. Semuanya udah dicoba gitu. Iya. Terus Lalu fakultas hukum juga UI itu. Itu juga nggak, semester terakhir bikin skripsi gue udah malas itu karena gue mau nulis sesuatu yang dosennya nggak ngerti itu. Tadinya gue mau nulis tentang Richard Posner, Economic Analysis of Law. Tapi kayaknya nggak ada orang yang ngajar itu di UI kan. Dan mata kuliah itu mata kuliah yang baru sebetulnya. Karena itu orang menghindar nulis itu. Jadi udah gue anggap udah nggak usah terus. Satu-satunya yang gue selesain adalah filsafat. Nah itu pun karena kepepet, bukan gue yang kepepet. Beberapa dosen merasa kalau nggak nulis bakal DO. Padahal gue memang nggak ingin selesain. Tapi karena ya udah ada beberapa dosen juga kenal secara personal, ya gue iyain deh. Jadi 2 minggu sebelum DO gue tulis aja tuh, diancam 2 minggu lagi DO, gue bilang oke, paling lama 8 hari lah gue tulis skripsi itu. Ya udah gue selesai, mungkin seminggu udah selesai. berarti berapa lama tuh Bang untuk ngambil kuliah politik dan hukum HI, terus kemudian Ya pindah ke filsafat? hitung aja, gue masuk UI itu 79 sampai ya gue ngajar di UI itu tahun 97 apa 98. Jadi setelah semua ini batal itu akhirnya Fakultas Ilmu Budaya Departemen Filsafat minta gue ngajar di jurusan filsafat. Jadi gue nggak pernah mendaftar di UI itu. UI butuh, karena itu udah berkali-kali gue terangin sebetulnya. Akhirnya gue ngajar dari S1 sampai S3. Padahal gue kalau ditanya sekarang, ijazah lu mana? Nggak ada. Karena gue nggak pernah ikut wisuda, nggak pernah ambil ijazah tuh. Nah, Jadi kalau UI bilang kok nggak ada, ya kan kalian yang perlu, bukan gue yang daftar. Ngapain nanya ijazah? Cari aja di perusahaan. berarti emang dari dulu lu udah punya law attraction Bang, law of attraction kali ya. Jadi Dan outlaw sebetulnya. Allah. Bang, kenapa filsafat? Kenapa harus ngambil filsafat? Karena aku nggak tahu ya, maksudnya sepengetahuan aku kan filsafat tuh korelasinya related lah dengan alam, dengan Tuhan. Bener nggak sih atau gimana? Filsafat kan dulu disebut mother of all sciences itu. Ibu semua pengetahuan. Kan dulu cuma ada satu ilmu tahun 300 sebelum Masehi itu di Yunani itu orang belajar filsafat dia mesti belajar matematik, belajar sastra, belajar metafisik termasuk di dalamnya teologi, belajar geologi. Jadi filsafat sebetulnya adalah sumbuh dan sumber dari semua pengetahuan. Belakangan baru jadi terpolarisasi. Semua filsuf pasti ngerti ekonomi itu, ngerti ilmu pengetahuan alam, sastra, macam-macam. Jadi kalau belajar filsafat itu kayak ngasih payung pada ilmu yang lain. Dengan cara itu kita bisa bikin crossfire antara satu ilmu dengannya. Kayak gue ngomongnya serius banget sekarang ya. Nggak apa-apa Bang. Filsafat itu semacam peralatan untuk mengamankan argumentasi. Kalau bolong di sini kita bisa tutupin dengan argumen lain. Bolong di ekonomi, di politik masih bisa disuplai. Jadi kalau orang bolong di fisika disuplai dengan filsafat ilmu misalnya. Jadi kita bisa pindah-pindah subjek sebetulnya tuh. Untungnya di situ. Berarti
bisa dibilang filsafat ini menjawab semua your curiosity. Iya, itu kayak flirting sebetulnya kalau belajar filsafat. Bisa mingle kemana-mana.